rekan-rekan media dan warga Provinsi Sumatera Selatan yang kami hormati. Kembali lagi kami pada sore hari ini, Selasa tanggal 23 Juni tahun 2020, menyampaikan tentang perkembangan COVID-19 di Provinsi Sumatera Selatan. Namun sebelum menyampaikan perkembangan lebih lanjut, kami dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan beberapa himbauan, menyampaikan beberapa hal yang harus dipatuhi. Hal ini tidak henti-hentinya kami sampaikan baik di awal maupun di akhir di setiap pertemuan kita. Karena ini menjadi penting dalam rangka memutus rantai penularan COVID-19. Tanpa ini dilakukan dengan baik, tanpa disiplin kita, niscaya penularan penyakit di tengah-tengah kita akan terus terjadi dan bahkan bisa meningkat, kasusnya lebih banyak lagi. Oleh karena itu, penurunan kasus atau justru menghentikan penularan di Provinsi Sumatera Selatan adalah peran serta kita semua. Tidak bisa peran serta di masing-masing sektor saja, peran serta di bidang tertentu saja, bidang kesehatan misalnya, melainkan peran sektor, peran serta kita semua dari semua bidang, baik dimulai dari masyarakat, pemerintah, dan swasta harus berperan dalam menanggulangi, dalam menangani COVID-19 ini. Terutama kepada masyarakat kami menghimbau, karena masyarakat merupakan garda terdepan, pertahanan terdepan dalam mencegah penularan COVID ini. Karena masyarakatlah, di tengah-tengah masyarakatlah, di mana aktivitas itu banyak dan penyakit COVID ini justru menyebar di tengah-tengah kita. Oleh karena itu kita selaku masyarakat harus mematuhi protokol kesehatan. Sedangkan instansi lain dan instansi kesehatan, orang kesehatan sebenarnya adalah benteng terakhir dari penanganan COVID ini. Artinya orang yang sudah terinfeksi dan masuk ke rumah sakit, dan itulah kesehatan yang menanganinya. Namun untuk mencegah penyakit ini menular lebih lanjut adalah peran kita selaku masyarakat, yang mana di dalam semua aktivitas kita, di dalam segala bentuk aktivitas kita harus memakai masker, terutama pada saat kita keluar rumah. Dan bahkan di dalam rumah pun dianjurkan memakai masker apabila di dalam rumah kita terdapat orang yang sakit dan bahkan kita yang sakit. Jadi memakai masker merupakan hal yang utama dan sangat penting dalam penularan penyakit ini. Seperti yang kita ketahui bahwa penularan penyakit ini melalui saluran pernapasan secara langsung, yang mana virusnya terhisap oleh kita. Oleh karena itu kita melindungi saluran pernapasan kita, yaitu melalui memakai masker tadi. Kemudian yang kedua yaitu mencuci tangan. Karena selain melalui saluran pernapasan, virus ini juga bisa menular melalui saluran makan kita, yaitu melalui mulut. Jangan sampai virus itu masuk ke dalam tubuh kita melalui mulut kita, yang mana pada saat kita makan, terutama makanan yang kecil misalnya, makanan-makanan yang sifatnya makanan ringan saja, tanpa disadari kita tidak mencuci tangan dan langsung makan saja. Terutama dalam hal-hal makan kue-kue ringan misalnya. Kalau makan nasi, kami yakin semua Bapak, Ibu, dan Saudara itu mencuci tangan. Tapi dalam hal makanan-makanan yang kecil, nah ini yang sering terlupakan,
yang secara tidak sadar bahwa di tangan kita mungkin saja sudah menempel virus dari orang lain yang mengandung virus. Sehingga virus tersebut masuk ke dalam mulut kita dan kita menjadi sakit. Kemudian tangan kita tidak sadar menyentuh hidung atau bahkan mata kita. Yang virus bisa saja masuk melalui selaput mata karena virus tadi yang berada di tangan kita itu masuk melewati selaput mata kita pada saat kita menyentuh mata. Oleh karena itu, cucilah tangan kita atau bahkan dilarang menyentuh mata, hidung, dan mulut sebelum mencuci tangan di air mengalir dengan menggunakan sabun. Kemudian yang ketiga, bahwa virus ini dapat menular dengan baik dalam jarak yang kurang dari 1 meter. Oleh karena itulah mengapa kita harus menjaga jarak yang lebih dari 1 meter lebih baik. Artinya karena virus ini sangat bisa menular dalam jarak yang kurang dari 1 meter. Oleh karena itu, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak merupakan kunci yang sangat penting dalam mencegah virus ini. Sehingga virus ini terhenti penularannya di tengah-tengah kita dan kita bisa kembali ke kondisi aktivitas sebelum ada pandemi. Kita bisa kembali ke aktivitas sebagaimana tidak adanya penyakit menular di tengah-tengah kita. Kemudian bagi saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian yang mungkin mendengar keluarganya atau saudaranya dinyatakan positif COVID-19 dan kita ada riwayat pernah ketemu dia, ketemu orang tersebut, pernah berbicara dalam jarak yang kurang dari 1 meter, berbicara tanpa menggunakan alat pelindung diri seperti masker, sehingga kita dianggap sebagai yang kontak erat. Oleh karena itu, segeralah melapor ke petugas kesehatan terdekat untuk dilakukan pengambilan pemeriksaan laboratorium, apakah kita sudah terinfeksi virus atau tidak. Kemudian untuk yang diminta melakukan isolasi, baik mandiri maupun di tempat yang telah disediakan, kami meminta untuk bisa bekerja sama sehingga penularan virus ini bisa dihentikan. Isolasi secara mandiri untuk dipatuhi sampai batas waktu yang telah ditentukan. Jangan sampai kita menularkan keluarga terdekat atau bahkan tetangga dan orang lain di sekitar kita. Sehingga virus ini terus berkembang dan sulit kita hentikan. Oleh karena itulah kesadaran bersama yang kita minta untuk mematuhi segala bentuk baik itu protokol kesehatan maupun aturan dalam karantina maupun juga perawatan untuk dipatuhi dengan baik hal-hal yang disampaikan oleh petugas kita. Jangan sampai ada lagi yang dirawat tetapi keluar dari tempat perawatan sehingga terkesan melarikan diri dan bahkan menularkan orang lain. Oleh karena itulah, patuhilah. Karena dengan kepatuhan kita, dengan disiplin kita, kita bisa menghentikan virus ini. Tanpa itu, kita akan sulit menghentikan penularan virus ini yang terus berlangsung di tengah-tengah kita. Oleh karena itu, pahami, sadari, dan dilaksanakan dengan penuh disiplin protokol kesehatan sebagaimana yang kami sampaikan tadi, yaitu memakai masker dan selalu mencuci tangan di air mengalir dengan menggunakan sabun, kemudian menjaga jarak, serta mematuhi himbauan yang disampaikan oleh petugas kesehatan terkait isolasi mandiri maupun perawatan di rumah sakit, sehingga penularan virus ini dapat kita hentikan dan kita keluar dari kondisi pandemi, kita keluar dari krisis penyakit menular COVID ini
dan kita bisa kembali ke aktivitas yang lebih baik lagi, yaitu kondisi yang normal sebagaimana layaknya tidak ada penyakit menular di tengah-tengah kita. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami akan menyampaikan tentang perkembangan COVID-19 pada hari ini tanggal 23 Juni tahun 2020. Adapun perkembangan COVID-19 di Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut. Pertama yaitu ODP, orang dalam pemantauan sampai hari ini selama pandemi, sampai hari ini total ODP berjumlah 8.011 orang. Dan telah selesai dilakukan pemantauan sebanyak 6.407 orang. Dan masih dalam proses pemantauan sebanyak 1.604 orang. Kedua, yaitu pasien dalam pengawasan atau yang lebih kita kenal sebagai PDP. Jumlah secara keseluruhan sebanyak 857 orang. Kemudian telah selesai dilakukan pengawasan sebanyak 429 orang dan masih dalam proses pengawasan 428 orang. Kemudian yang ketiga, kasus COVID positif di Provinsi Sumatera Selatan pada hari ini Provinsi Sumatera Selatan mendapat penambahan kasus baru sebanyak 16 orang. Dengan distribusi kasus tersebar di Kota Palembang sebanyak 14 orang, Kabupaten Muara Enim 1 orang, Kabupaten Oku Timur 1 orang. Kemudian pasien yang sembuh atau orang yang telah dinyatakan sembuh, penambahan hari ini sebanyak 46 orang dengan rincian dari Kota Palembang sebanyak 37 orang, Kabupaten Banyuasin 2 orang, Kabupaten Musi Banyuasin 3 orang, Kabupaten Oku Timur 2 orang, dan Kabupaten Ogat Ilir 2 orang. Sehingga total yang sembuh di Provinsi Sumatera Selatan pada hari ini berjumlah 825 orang. Kemudian yang terakhir yaitu penambahan pasien yang meninggal atau orang yang meninggal yang dinyatakan sebagai COVID pada hari ini tidak ada penambahan. Sehingga total yang meninggal di Provinsi Sumatera Selatan tetap berjumlah 74 orang. Dan dari perkembangan kasus di atas dapat kita simpulkan bahwa jumlah orang yang dinyatakan positif COVID-19 di Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 1.855 orang. Dan telah dinyatakan selesai sebanyak 899 orang. Sedangkan yang masih dalam kondisi menunggu penyembuhan, masih dalam proses menunggu hasil negatif, atau kasus yang masih aktif saat ini berjumlah 956 orang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami memohon dengan sangat kedisiplinan kita bersama supaya kita bisa menghentikan penularan virus ini dengan cepat di Provinsi Sumatera Selatan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa namanya?
Ya pemeriksaan pada anak atau pemeriksaan massal ya. Itu belum dianggap perlu, tapi kita tetap akan bekerja sama dengan sekolahan untuk memastikan bahwa protokol kesehatan di sekolah ini betul-betul berjalan. Karena anak-anak ini, anak-anak sekolah terutama anak-anak yang masih TK maupun sekolah SD adalah anak-anak yang mana perilaku kesehatannya masih perlu diawasi. Sehingga kita akan memastikan apabila sekolah itu dibuka, protokol di tengah anak-anak sekolah ini betul-betul berjalan dan diawasi dengan tertib. Ya sebenarnya protokol kesehatan itu simpel ya. Dalam situasi apapun, kondisi aktivitas apapun, itu harus kita memakai masker, jaga jarak, dan yang satu lagi adalah mencuci tangan. Selalu mencuci tangan pakai sabun. Jadi silakan saja berjualan hewan korban tidak masalah, asal yang penjualnya ya jaga jarak, pakai masker ya, dan selalu mencuci tangan. Oke baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.